kita masih ngontrak dulu. Waktu Bang Keling belanja itu posisi Sangkuriang itu ngontrak. Oh, berarti itu memang Tempat kontrak. lagi Sangkuriang masa kecil lah mungkin, sahabat. Perintis awal. Perintis itu. Waktu Jadi- itu belum. Oke, saya belum bisa menyimpulkan, sebanyak sahabat. ini. Jadi waktu itu masa saya sering belanja, berarti Sangkuriang masa kecil itu. Jadi sekarang alhamdulillah Sangkuriang dewasa sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya melanjutkan cerita. Sebenarnya saya berada di hari yang sama. Karena apa? Secara tidak sengaja saya mencari obat untuk salah satu sahabat kita yang dalam proses pembenihan. Dia ada kendala dan saya harus mencarikan obat untuk dia. Dan alhamdulillah kebetulan saya lewat dari sini jalur Labuan karena binaan saya pun ada di Labuan. Jadi saya cari-cari, ketemulah sebuah toko yang di video sebelumnya saya sudah ceritakan nama tokonya apa, brandnya apa, dan saya berhenti dan saya menemukan obat yang saya cari, alhamdulillah. Tapi ini sahabat, yang bikin saya penasaran, menggelitik nih, ini toko namanya kayaknya nih saya kenal nih. Karena apa? Namanya Sangkuriang. Dan sesuai yang saya ketahui, Sangkuriang itu dulu lah kan ada di sana, ada di Rangkas. Makanya saya heran, kok ini di sini ada Sangkuriang. Mungkin karena saya lama nggak belanja juga, karena dulu posisinya ada di Rangkas. Makanya saya mau cari tahu. Saya nggak sebatas beli obat saja, dan alhamdulillah saya sudah beli obat. Oke, akhirnya saya mau minta izin kepada orang yang jaga toko. Saya mau bertemu dengan pengelola ya, dengan yang punya lah. Saya minta izin dulu, saya masuk. Tadi sahabat sudah lihat, saya lewat pinggir, masuk lewat hutan-hutan yang indah ini. Saya pikir ini taman meskipun apa namanya, tapi luar biasa indah. Iya, taman yang sangat indah sekali. Dan alhamdulillah beliau bisa berbagi waktu dengan saya, bisa berbincang-bincang karena kebetulan saya pun cukup lama belum nggak ketemu beliau. Jadi supaya tidak menunggu waktu terlalu lama, oke, kita lanjut. Tapi ingat, yang belum subscribe, subscribe dulu sahabat. Like, komen juga. Oke, ini saya mau perkenalkan. Di sini saya bersama Bapak Edi yang mengelola toko ini ya Pak ya? Ya. Ya, yang mengelola toko ini. Dan yang saya bilang di video terdahulu, saya menggelitik, saya rasa penasaran, saya mau masuk, saya mau minta izin, saya mau ketemu, saya mau ngobrol. Itu maksudnya. Oke sahabat, jadi selain daripada saya mau mengenalkan Bapak Edi ini kepada sahabat, sahabat pun wajib tahu, khususnya untuk sahabat Keling Lele, untuk daerah sekitaran Carita, karena saya pun sebenarnya jarang sih lewat sini, makanya saya pun terkejut gitu. Ini Carita ya Pak ya? Carita, betul. Carita, Pelabuhan Carita lah, Jalan Raya Labuan Carita. Dan saya pun terkaget-kaget melihat nama toko yang ada di pikiran saya. Itu maksudnya. Makanya saya penasaran gitu, mampir, dan kebetulan beliau bisa memberikan berbagi waktu. Kita langsung saja tanya-tanya. Begini Pak, sebenarnya kan beberapa tahun yang lalu kan, nah saya suka belanja, tapi kan bukan di sini, di sana. Yang saya mau pertama tanyakan, di sana sekarang masih ada nggak? Ya, terima kasih ke Bang Keling. Oke. Keling ini memang saya kenal sebelumnya waktu belanja di kios yang di Warung Gunung. Di Warung Gunung. Gitu. Nah, jadi kalau saya cerita sedikit Oke. mengenai Sangkuriang. Sangkuriang ini sekarang ini posisinya ada dua lokasi. Dua lokasi. Satu yang di Warung Gunung, tepatnya tuh Desa Cibuah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Nah, yang kedua ini di sini. Ini masuk Desa Pejamben, Kecamatannya Carita,
Kabupaten Pandeglang. Jadi kalau kerennya tuh Sangkuriang ada di 2 kabupaten. 2 kabupaten. 2 kabupaten Untuk Lebak, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Nah, sahabat mesti catat itu. Ternyata sahabat ada di 2 kabupaten. Patutlah, pantesan saya pun terheran-heran karena apa? Sebelum-sebelumnya saya pun belum begitu dekat juga, jadi saya nggak tahu bahwa Sangkuriang itu ada 2 dan ternyata ada 2. Dan di sana pun berarti operasi biasa. Masih Masih lancar, alhamdulillah. Dan begini Pak, yang saya tahu nih, makanya saya terkaget-kaget. Kalau di sana kan nggak semegah inilah. Saya bilang ya maaf, karena dulu saya cuman beli obat-obatan untuk lele dan sekali-sekali saya beli pakan. Dan saya setelah masuk ke sini, saya terkaget-kaget melihat tanaman, melihat pupuk, melihat yang lain-lain. Dan begini Pak, kalau saya boleh tahu, produk apa saja yang Bapak jual di sini ini? Oke. Kalau Sangkuriang sebenarnya awal mulanya itu punya ide yang disebut dengan 4P. 4P atau P4, tapi P4. bukan Pancasila. Iya. Jadi ada yang namanya perikanan, peternakan, pertanian, dan perkebunan. Jadi 4P. Berarti melingkupi keempat-empatnya itu? Empat-empatnya. Oh. Jadi awal mulanya kenapa? Karena ada 4P tadi, ya saya terus terang yang awal pertama kali yang punya ide lah membuat kios Sangkuriang ini, walaupun sekarang saya bukan owner, tapi cikal bakalnya adalah. Nah, jadi cara berpikirnya adalah, misalnya kayak petani, dia piara ikan, mungkin dia punya pohon coklat, dia punya pohon nangka, pohon cengkeh, punya tanaman-tanaman, punya bebek. Lain gitu. Jadi ibaratnya walaupun mungkin volumenya kecil-kecil. Iya. Nah, Sangkuriang ini menyediakan untuk kebutuhan si petani tadi. Jadi supaya tidak ribet lah bahasanya. Jadi petani hanya datang ke satu tempat, yaitu Sangkuriang, dia bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dari mulai dia piara ayam, unggas, ikan, bebek, pohon, yang mungkin notabene kalau di desa mungkin 90% kita terpenuhi gitu. Saya pun tadi saya mau cari obat lele dan saya lihat obat pertanian ada, pakan-pakan unggas ada, dan saya lihat ada pakan kelinci dan beliau pun ada jual kelinci, ayam Bangkok. Wih, saya bilang ini Sangkuriang kok lengkap betul, karena yang saya tahu gitu dulu lah. Karena kira-kira berapa tahun sih Pak saya nggak belanja? Kalau Bangkeling itu seingat saya sejak 2000 terakhir kira-kira 2017. 2017 ya. 2017 karena di Warung Gunung itu sebelumnya sekarang itu ke arah Rangkas kira-kira hampir 2 kilo ke arah pertigaan sampai itu. Di sana kita masih ngontrak dulu. Waktu Bangkeling belanja itu posisi Sangkuriang itu ngontrak. Oh, berarti itu memang tempat lagi Sangkuriang masa kecil lah. Perintis awal. Itu. Waktu itu belum. Saya bisa menyimpulkan sahabat. Jadi waktu itu masa saya sering belanja, berarti Sangkuriang masa kecil itu. Jadi sekarang alhamdulillah Sangkuriang dewasa sudah. Oh, pantesan saya terkaget-kaget waktu saya sering belanja ke sana begitu. Dan setelah sekarang saya lihat kok begitu megah gitu maksudnya. Makanya untuk sahabat-sahabat lele, terutama untuk daerah yang dekat Labuan sini, ini hal yang menarik bagi saya. Karena apa? Meskipun kita mencari suatu produk, suatu benda, dan ternyata bisa membeli produk yang lain yang sama kita perlukan gitu. Contohnya kayak pupuk. Ini yang di belakang ini apa ini Pak? Itu ada pakis, ada kokopit, ada andam, pokoknya untuk kebutuhan yang namanya menanam aglonema, pohon buah, pohon bunga. Oh, lebih kepada tanaman rumah. Tanaman rumah atau perkebunan juga. Perkebunan juga. Ya. Berarti kalau misalkan nih, ini kan semuanya tanaman rumah lah. Ya. Bunga-bungaan, buah-buahan, ini tanaman rumah. Dan kalau nih ada sahabat kita yang berbudidaya lele dan dia kebetulan bisnisnya juga di sektor pertanian, perkebunan,
Apa kalau dia cari produknya di sini ada sejenis pupuk, obat-obatan untuk palawija lah? Ya, bersyukurnya Sangkuriang ini dengan perjalanan waktu sekian panjang itu sudah bisa memenuhi kebutuhan petani. Saya nggak bilang 100% lah, Iya, mungkin 98% itu kita sudah bisa memenuhi kebutuhan petani. Petani. Misalnya dari mulai yang namanya untuk ikan. Kalau ikan memang kita dominan Iya, dari iya. mulai pakannya, probiotiknya, obatnya, sesernya, bug gradingnya, terpalnya, ya pokoknya semua lah. Semua Untuk jenis unggas kebutuhan. kita mulai yang namanya DOC-nya. Oh, DOC-nya pun banyak. DOC-nya ada, vaksinnya pun Oh, ada. Nah, itu sahabat. DOC, vaksin, Vaksin, obat-obatan ya. obat-obatan. Nah, Kita bukan ready hanya pakan, semua. sahabat. Oh, Kita ready semua sampai untuk ayam pedaging, ayam petelur, bebek, entok. itu Pokoknya Itu saya bisa mengklaim bahwa terlalu banyak di otak saya 98% sahabat. itu kita bisa Nah, memenuhi kebutuhan. Nah, ini juga makanya kenapa saya lebih kepada sahabat kita. Karena apa? Di sini memang bagi saya tepatnya agak strategis. Selain daripada daerah sini kan sama dengan daerah saya, Payau. Dan kalau kita boleh lihat dari Carita sampai ke Panimbang itu lahan-lahan perkebunan, sahabat. Jadi salah satu tempat yang bisa dikunjungi di sini yang paling dekat, dan kita bisa bertanya tentang pengaplikasian dan lain-lain pun bisa kan Pak ya? Iya, Iya. bisa. Bisa kita ngobrol-ngobrol. Karena apa? Kesalahan terbesar daripada pembudidaya ataupun petani biasanya salah dalam mengaplikasikan. Contohnya penyakit ini kasih obat itu, penyakit itu kasih obat ini, dan itu salah satu faktor faktor kegagalan dalam sistem pengobatan, itu maksudnya, ataupun pengendalian hama. Dan saya lihat di sini itu banyak yang bertani dan itu sangat sesuai. Dan ini juga sahabat, kita mau tanya lagi tentang ini nih, untuk pakan nih. Pakan jenis apa saja sih yang Bapak sediakan? Pada intinya begini, pokoknya hampir jenis pakan yang dibutuhkan petani. Umumnya apalagi pakan-pakan favorit. Ya saya sebutlah, mungkin produk CPP, atau dari Java atau Kompit. Ini saya sebut saja barang-barangnya karena saya sendiri memang di Sangkuriang mengadakan produk ini kan. Jadi hampir, yang tadi saya bilang, hampir 98-99% kita memenuhi kebutuhan petani. Petani minta apa, kita siap. Bahasanya itunya yang beredar tuh apa? Palu gada. Oh, palu gada. Palu gada. Ya, palu gada itu peralatan tukang, palu gada. Siap sedia melayani. Iya, apapun yang diminta kita siap. Oh, dan ini pasti sahabat ada yang bertanya. Terus misalkan nih, Bang, gimana kalau saya mau order? Nah, gimana itu aturannya? Kalau order biasanya kalau belum kenal mungkin datang saja dulu. kios. Kalau sudah menjadi langganan tinggal telepon, tinggal WA, telepon gitu kan. Kalau misalnya mau pesan, kalau kebetulan tanya dulu lah stoknya ada atau tidak. Kalau misalnya ada, harganya cocok, minta dikirim, kita siap kirim. Nah, jadi gitu. Sahabat boleh tanya dulu. Nah, saya potong nih. Sahabat tanya stoknya ada atau tidak. Itu untuk kapasitas besar. Kalau cuma 2-3 karung, saya pikir ready terus, sahabat. Kalau sahabat baru cari 10 karung, itu nggak ada, kecuali sahabat mau minta 10 ton gitu. Nah, itu tanya dulu stok ada ready apa enggak. Itu maksudnya, sahabat. Jadi kalau mau cari 2-3 karung, 10 karung mah langsung aja, nggak apa-apa gitu. Insya Allah ada, insya Allah. Ready, selalu ready. Dan ini nih, sahabat kita order nih, misalkan saya dengar-dengar begini. Kalau saya order misalkan di mungkin jaraknya kurang lebih 2-30 km begitu. Itu gimana itu? Ada ya, jadi bisa negosiasi gimana? Gini, jadi untuk kios Sangkuriang ini baik yang di Carita atau yang di Cibua, kita punya kebijakan lah atau punya promo. Untuk jarak dari titik kios radius 20 km itu kita free ongkir. Free ongkir. Free ongkir. 20 km free ongkir. Berapapun orderan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat keling lele.
Jauh itu sahabat, 20 kilometer 20 kilometer free ongkir. free ongkir. Dan sahabat tahu dari sini ke rumah saya cuma 40 kilometer, 40 kilo lebih lah. Itu separuh dari itu free ongkir. Selebihnya kita cas Rp2.000 per kilometer. Rp2.000 per kilo. Jadi misalnya contoh, misalnya tadi ke Bangkeling rumahnya 40 kilo. 40 kilo. Berarti yang hanya dibayar 20 kilo. 20 kilo. Kali 2.000, berarti 40.000. Ongkosnya mengantar barang ke kios, dari kios ke rumah Bangkeling, itu hanya tadi 20 kilo kali 2.000, 40.000. 40.000. Berapapun orderannya. Berapapun Misalnya 5 karung pun 5 karung pun dilayani. Dilayani dengan ongkos 40.000 tadi. Ini gila ini sahabat. 5 karung Ya, dilayani. sebenarnya kalau idealisnya bisa saja 1 karung. Iya. Cuma kan abong-abong gitu. Iya. Jadi ini sedikit pun sahabat contoh nih. Ganti Karena rem. kalau untuk 5 karung saya rasa sahabat lele semua kita dapat kiralah. Karena biasanya kan rata-rata sahabat lele yang saya bina nih biasanya rata-rata di angka 5.000 lah, mulai dari 5.000, 10 sampai dan seterusnya. Dan untuk 5.000 itu lebih daripada 10 karung untuk keperluannya. Ya. Dan saya pikir 5 karung pun dilayani plus gratis ongkir dalam jarak 20 km. Dan itu tidak semua punya itu sahabat. Makanya pantesan saya tadi penasaran. Lihat-lihat di depan ini saya mesti saya mau ketemu sama bosnya. Begitu. Karena apa? Yang saya tahu tadi Sangkuriang itu di sana dan di sini saya belum tahu, dan setelah saya bongkar ternyata sarangnya di sini, sahabat. Aduh, luar biasa. Oke. Dan kebetulan sahabat, saya pun karena tidak sengaja juga, karena tujuannya saya mau beli obat, dan alhamdulillahnya saya bisa bikin konten 2 kali sekaligus. Yang pertama memang saya mau cari obat, dan yang kedua rasa penasaran saya kepada Sangkuriang ini. Kok dia ada di sini? Karena yang saya tahu di sana gitu. Karena andai kata saya lagi posisi ada di Lebak, memang saya ke sana biasanya. Tapi kebetulan juga saya lama nggak belanja juga karena faktor kesibukan saya juga. Terus kebetulan ini saya lewat sini mau beli obat, dan saya ketemulah di sini sama Pak Edi ini yang cukup lama nggak ketemu. Kurang lebih berapa tahun tadi? 6 tahunan ya? Dari 2017 lah terakhir. 2017 terakhir saya ketemu Berarti sama 6 Pak tahun Edi, ya? sahabat. Itu maksudnya. 6 tahunan saya nggak ketemu, jadi alhamdulillah saya diterima dengan baik, ngobrol-ngobrol sambil ngopi juga. Kopinya pun sudah mau habis karena ini pun waktunya sudah sore juga. Dan ini pun bukan hanya sampai di sini sahabat. Karena apa? Saya pun masih penasaran gitu. Masih penasaran. Saya mau cari tahu juga rahasia-rahasia apa sih di baliknya. Karena begini, saya lama nggak ketemu, tiba-tiba saya ketemu, beliau udah berubah muka, covernya dia udah berubah. Mudah-mudahan saya bisa berubah juga seperti beliau. Jadi saya mau korek-korek lagi, tapi saya takut video ini nanti terlalu panjang. Nanti kita bisa next di video berikutnya, di mungkin part 2 part 3 bisa lanjut. Oke, untuk video kali ini saya cukup sampai di sini dulu, tapi jangan lupa untuk seputar konsultasi, dan ini juga sekalian promosi sahabat. Untuk sahabat lele semua yang misalkan mau beli obat, mau beli obat-obatan pertanian ataupun perikanan, misalkan sahabat ragu untuk mengaplikasikannya, dan sahabat bisa menghubungi nomor saya langsung. Saya pikir cukup dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.